Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu. Bila Engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji-Mu, Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita baca Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai 30. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang?" Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku, dan Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri,
sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam percakapannya dengan orang Farisi sesudah Hari Raya Pondok Daun, Yesus terus menyingkapkan identitas ilahinya kepada mereka. Yesus membahas hubungannya dengan Bapa dan bagaimana Bapa bersaksi atas namanya. Hari ini, Yesus berbicara tentang pembebasan dari dosa dan kematian yang akan dicapai melalui salib dan kebangkitannya. Injil Yohanes bab 8 ayat 24 dan ayat 28. Namun, sebagaimana orang Farisi salah paham ketika Yesus berbicara tentang Bapanya dan bertanya kepadanya tentang Yusuf dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 19. Demikian pula orang Farisi salah paham ketika Yesus berbicara tentang takdirnya. Takdir dalam tanda kutip yang dimaksudkan adalah jati diri Yesus sendiri. Yesus memperingatkan orang Farisi bahwa jika mereka tidak percaya bahwa Ia adalah Sang Aku, Yahweh yang ada, akulah Dia, akulah aku, bahwa Yesus adalah anak Allah, maka mereka yang tidak percaya tentang Yesus sebagai akulah Dia, mereka akan mati dalam dosa mereka. Yesus datang untuk menghapus dosa dunia, sebagaimana diwartakan dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 29, dan menawarkan hidup kekal bersama Bapa bagi semua orang. Karena Yesus adalah akulah Dia, yang merupakan nama ilahi, maka hanya Dia yang dapat menyembuhkan manusia dari dosa dan mendamaikannya dengan Bapa. Mereka yang percaya kepadanya menerima kasih karunia-Nya berupa hidup kekal bersama Bapa di surga, sedangkan mereka yang menolak Yesus, menolak karunia-Nya, dan dengan demikian mati terpisah dari Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selalu terjadi kesalahpahaman tentang Yesus. Orang-orang Farisi berpikir tentang Yesus dalam istilah duniawi, bukan dalam perspektif surgawi. Mereka mengira Yesus berbicara tentang bunuh diri, ketika sebenarnya Dia berbicara tentang jati diri surgawinya, bahwa Dia akan pergi ke tempat, dan ke tempat Ia pergi tidak mungkin kamu datang. Dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 21, Yesus bersabda, "Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Injil Yohanes sering menceritakan bagaimana Yesus disalahpahami. Ketika Yesus berbicara tentang membangun kembali bait suci dalam 3 hari, orang-orang Yudea mengira Dia berbicara tentang bait suci fisik, yaitu bait Allah, dan bukan tentang kebangkitannya. Kita baca dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 25. Ketika berbicara kepada Nikodemus tentang kelahiran kembali, Nikodemus mencoba memahaminya sebagai kelahiran kembali secara fisik, bukan kelahiran kembali secara rohani melalui sakramen baptis. Kita baca dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 21. Syukurlah Nikodemus kemudian bisa menerima, memahami, dan kemudian mengimani Kristus. Kita sudah melihat bagaimana Nikodemus membela Yesus, dan nanti pada saat Yesus wafat, Nikodemus menaburkan rempah-rempah
harum-haruman pada jenazah Yesus. Ketika Yesus berbicara tentang air hidup kepada perempuan Samaria, perempuan itu mengira Yesus berbicara tentang sungai yang mengalir dan tidak mengerti bahwa Yesus berbicara tentang kasih karunia Roh Kudus. Injil Yohanes bab 4 ayat 4 sampai 42. Lagi, ketika Yesus berbicara kepada orang banyak di sinagoga di Kapernaum tentang memakan dagingnya dan meminum darahnya, mereka bertengkar di antara mereka sendiri dan tidak mengerti bahwa Yesus berbicara tentang Ekaristi. Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 66. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ketika Yesus mengidentifikasi dirinya sebagai akulah dia, akulah sang aku, hal ini memancing orang-orang Yudea untuk bertanya, siapakah engkau? Mereka ingin Yesus melengkapi frasa tersebut dan mengatakan sesuatu seperti misalnya akulah nabi atau akulah Mesias. Dan mereka tidak memahami bahwa Yesus berbicara tentang identitas ilahinya sebagai putra Bapa yang bersatu dengan Sang Bapa. Yesus memberitahu mereka bahwa Dia telah berbicara tentang identitas ilahinya sejak semula dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 25. Orang-orang terus-menerus salah paham dan tidak menyadari bahwa Yesus sedang berbicara tentang Bapa ketika ia berbicara tentang Dia yang mengutusnya. Nasib Yesus sebagai anak manusia adalah untuk ditinggikan, dan Yesus ditinggikan melalui penyalipannya di Golgota. Maka bagi Injil Yohanes, penyalipan Yesus adalah kemuliaan, bukan semata-mata penderitaan. Ia ditinggikan. Yesus bicara tentang peninggiannya dua kali. Yang pertama, pernyataannya pada Nikodemus dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 15. Yesus menetapkan misteri salib sebagai peninggiannya demi keselamatan. Pernyataan kedua berfokus pada salib sebagai puncak dan wahyu Yesus sebagai tanda dan sarana keselamatan. Dilihat dengan iman, salib akan mengungkapkan identitas ilahi Yesus. Allah Tritunggal adalah kasih yang radikal, yang rela berkorban melalui penyalipan. Maka salib menjadi kisah kasih sengsara Tuhan untuk keselamatan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.